Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita masuk ke mata pelajaran seni budaya. Dan untuk kelas 3 tentunya menjadi salah satu tolak ukur di mana kalian nanti akan mempunyai predikat kelas 3 yang nantinya kalian pun mungkin bisa disebutkan orang yang sukses ketika sudah melewati kelas 3 ya. Nah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku sekalian, minggu sebelumnya Ustadz telah menyebarkan berbagai macam foto ya, di mana di dalamnya itu ada bab ya. Kita akan masuk kepada bab pertama di dalam mata pelajaran seni budaya, yang dimana bab tersebut berjudul seni lukis ya anak-anakku sekalian. Jadi untuk kelas 3 ini kita akan masuk ke judulnya seni lukis di bab pertama. Nah, saya kemarin memerintahkan anak-anak untuk mencatat dan menggambar alur pembelajaran di bab pertama terkait dengan seni lukis ya, terkait dengan seni lukis. Nah, alur pembelajaran di bab pertama ini kira-kira seperti ini ya. Alurnya yaitu terkait dengan judulnya terkait dengan seni lukis, yaitu berkarya seni lukis ya. Berkarya seni lukis. Kalau kita melihat dari kata-kata berkarya seni lukis ini, tentunya kalian diharapkan mampu ya menciptakan karya-karya seni lukis yang handal ya ke depannya begitu. Tetapi pada tingkat sanawiyah ini hanya sebatas materi yang disampaikan saja, pemahaman materi yang relatif sederhana saja ya. Kalaupun kalian nanti bisa melukis sesuatu yang luar biasa, tentunya itu pun tidak lepas dari keinginan kalian untuk menekuni seni lukis tersebut. Nah, baik, yang selanjutnya, berkarya seni lukis ini tentunya ada beberapa tahapan yang harus kita lewati ya, yang harus kita lewati. Yang pertama adalah di alur pembelajaran yang akan kita lewati adalah pertama pengertian lukisan ya, pengertian lukisan. Oke, kalian sudah menjadi kelas 3. Pengertian itu apa? Gitu kan? Pasti sudah tahu pengertian lukisan itu apa. Nah, nanti kalian di depan akan mengetahui terkait dengan pengertian lukisan. Pengertian lukisan itu apa? Nah, saya akan jelaskan di pelajaran selanjutnya. Oke, pengertian lukisan dan gaya lukisan. Ya, gaya lukisan itu kan tentunya ada, kalau boleh saya sebutkan, gaya lukisan itu yang paling sederhana adalah biasanya masuk ke dalam, pertama ada lukisan 2 dimensi, ada lukisan 3 dimensi. Nah, ada lukisan 2 dimensi dan juga ada lukisan 3 dimensi. Nah, maka lukisan yang 2 dimensi, 3 dimensi ini tentunya ada sedikit perbedaan. Ya, ada sedikit perbedaan yang nantinya kalian akan mengetahui secara bertahap. Nah, lukisan 2 dimensi ini seperti apa? Lukisan 3 dimensi ini seperti apa? Nah, di sini masuk ke dalam gaya lukisan. Ya, gaya lukisan. Yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam tema dalam berkarya seni lukis. Tema dalam berkarya seni lukis. Ya, kalau di kelas 2 tema
yang diambil itu alam benda, ya. Kalau di kelas 2 tema yang diambil itu biasanya alam benda, ya. Di bab pertama alam benda itu disebutkan wah sangat banyak sekali, karena semua yang ada di alam dan semua yang ada di kategori benda. Saya kira banyak sekali. Temanya mau tema apa? Biasanya kalau lukisan ini temanya kan kita lihat di rumahnya masing-masing, kalau ada lukisan ada temanya tema alam, tema pemandangan, tema pegunungan, ada tema pesawahan. Nah, tema pegunungan, tema pesawahan biasanya ada sebuah lukisan-lukisan yang unik. Nah, itu tema, ya, dalam berkarya seni lukis. Kenapa tema ini dicantumkan di yang kedua? Tentunya ini akan menentukan, ya, akan menentukan pekerjaan selanjutnya ketika kita ingin melaksanakan atau ingin mengerjakan sebuah lukisan. Jadi tentukan dulu temanya. Kalau pengertian, saya kira pengertiannya bisa dihafalkan dan bentuknya, kalau pengertian itu bentuknya kalimat. Nah, kalau tema ini biasanya bisa dipikirkan, ya, hasil buah pikir gitu. Misalkan Ustadz menentukan tema pegunungan, misalkan kita catat temanya pegunungan di atas gambar yang akan kita proses, begitu, ya, temanya pegunungan. Nah, tema ini adalah tahapan pertama. Terus yang kedua, ya, yang ketiga di dalam alur pembelajaran ini, tahapan yang ketiganya adalah alat, bahan, dan media. Ya, saya kira di dalam proses menggambar, di dalam proses melukis, tidak akan pernah luput dari yang namanya alat, media, ataupun bahan. Tidak akan pernah lepas dari itu, karena yang namanya melukis pasti berhubungan dengan alatnya apa, begitu kan, bahannya apa. Nah, ini adalah tahapan yang ketiga di dalam alur pembelajaran seni lukis. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita menentukan tema, pasti akan berpengaruh kepada alat dan bahan yang disediakan, ya, alat dan bahan yang disediakan. Tema ini akan menentukan kalau temanya pegunungan, alat yang disediakannya apa. Misalkan yang sering digunakan adalah pensil gambar, krayon, atau cat warna. Nah, yang sering digunakan oleh anak-anak biasanya ada krayon dan juga pensil warna. Nah, pensil warna yang tentunya akan memadukan kepada sebuah tema, yaitu temanya misalkan pegunungan, maka di dalam pegunungan ketika dilihat dari kejauhan, pegunungan itu seperti apa? Ada warna biru, ada warna putih. Nah, makanya pensil warna biru dan warna putih adalah alat yang utama di dalam proses menggambar atau di dalam proses melukis yang bertemakan pegunungan. Oke, anak-anakku sekalian, saya kira bisa dipahami, ya. Yang terakhir teknik berkarya seni lukis. Oke, ini sudah masuk ke dalam teknik berkarya. Maksudnya cara pengerjaannya menggunakan cara apa? Di kelas 1, kelas 2 mungkin hanya sebatas pengertian biasa saja, belum kepada macam-macam teknik. Tetapi yang menjadi sorotan bahwa teknik itu cukup banyak rupanya, ya, di dalam proses melukis. Ada teknik dusel, ada teknik akuarel, ada teknik apa gitu kan, itu banyak.
Cuman kita tentunya menggunakan teknik apa yang pantas, yang selaras atau yang tidak ribet ketika alatnya ada. Contoh, misalkan kalau tekniknya menggunakan karena alatnya hanya sebatas pensil warna, berarti bisa menggunakan teknik dusel. Ya, nanti di depan kita akan coba teknik dusel itu seperti apa. Ya. Nah, bisa menggunakan teknik dusel. Itu teknik ya, teknik caranya. Ya, caranya. Kalau kan temanya sudah ada, temanya sudah ditentukan. Kalau memang anak-anak bisa menentukan, ya misalkan tema tadi saya sebutkan pegunungan, pemandangan, pesawahan, itu bisa dijadikan sebuah tema. Nah, ini alat ini akan menentukan kepada teknik. Nah, anak-anakku sekalian, jadi di bab pertama ini kita akan menjalani beberapa pertemuan yang dimana pertemuan itu tidak akan lepas dari ini, ya, keempat tabel ini, ya, keempat tabel ini. Makanya keempat tabel ini itu akan menentukan nanti kedepannya apa saja yang akan kita bahas. Pertama tadi sedikit saya ulas kembali pengertian lukisan, ya. Yang kedua adalah tema dalam berkarya. Temanya ditentukan dulu apa. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Alat dan bahannya dipersiapkan seperti apa sedemikian rupa. Kalau misalkan kalian tidak memungkinkan untuk menyediakan alat dan bahan yang sebanyak mungkin, ya jangan terlalu memaksakan, pergunakan alat dan bahan yang seadanya. Contoh, kalau pensil warna sih saya kira ada ya di rumah, minimal pensil 2B itu yang warnanya hitam itu bisa dipergunakan untuk melukis, itu bisa dipergunakan. Nah, kalau untuk teknik itu kita menggunakan teknik apa, ya, teknik apa. Nah, nanti di depan saya akan kirimkan beberapa teknik terkait dengan melukis. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami, walaupun tidak terlalu lama, tapi mudah-mudahan anak-anakku sekalian ada sedikit rangsangan keingintahuan kalian itu timbul dengan penjelasan saya ini. Nah, perlu diingat, silahkan subscribe, like dan komen. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan silahkan catat di komen ini, ya. Nah, untuk pesan-pesan saya, selalu jaga kondisi, selalu jaga kesehatan. Ingat, jangan terlalu memaksakan diri ketika kita tidak sehat, ya. Dan juga ingat selalu beribadah, ya, selalu melaksanakan sholat, selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Karena tentunya kita sebagai insan yang istilahnya diciptakan oleh Allah, kita harus senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan-bulan kedepannya kita bisa tatap muka secara langsung, tidak melewati media yang seperti ini, ya. Kita harus menjalani ini dulu, karena mungkin ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita belajar secara jauh, ya, tidak tatap muka. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.